Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Bu Siva. Kita akan belajar tentang himpunan. Jadi ada 4 bagian, yaitu pengertian himpunan, menyatakan himpunan, kardinalitas dan himpunan semesta. Jadi di dalam sini nanti ada yang namanya himpunan kosong ya. Hubungan dua himpunan. Pertama, pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah sekumpulan benda-benda atau objek yang sudah didefinisikan dengan jelas. Ada yang namanya termasuk himpunan. Jadi sekumpulan objek itu ada yang disebut himpunan dan ada yang disebut bukan termasuk dalam himpunan. Contohnya ya begini. Contoh himpunan, kumpulan binatang berkaki dua, contohnya ayam, burung, bebek, gitu ya. Kumpulan kendaraan beroda 4, misalnya ada mobil, ada truk, ada pickup. Kumpulan bilangan genap, nah ada 2, 4, 6, 8. Nah, itu sudah didefinisikan dengan jelas dan kalian sudah bisa menyebutkan. Sedangkan contoh yang bukan himpunan, jadi objek yang bukan termasuk himpunan, itu sekumpulan makanan enak. Tidak bisa didefinisikan makanan enak itu seperti apa sih? Nah, yang rasanya gurih seperti apa sih? Jadi kriterianya ada banyak. Nah, bisa kemudian kumpulan binatang buas. Tidak jelas buasnya itu seperti apa. Seperti yang suka menggigit kah atau seperti apa? Itu tidak didefinisikan dengan jelas. Maka dari itu kumpulan binatang buas itu bukan termasuk himpunan. Atau kumpulan pohon tinggi, tingginya seberapa? Tidak didefinisikan dengan jelas. Seperti itu. Kemudian notasi dan penyajian himpunan. Himpunan dapat dilambangkan dengan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, D, E. Apakah selalu A, B, C, D, E? Tidak. Bisa PGRS dan seterusnya. Anggota ditulis di antara tanda kurung kurawal ya. Ini namanya tanda kurung kurawal. Nah, seperti itu. Kemudian lambang anggota himpunan ditulis dengan ini, lambang kayak ada E-nya ini. Lambang anggota himpunan ditulis dengan E. Lambang bukan anggota himpunan ditulis dengan seperti ini. Nah, lambang bukan anggota himpunan ditulis dengan bukan anggota. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini Ibu punya himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka 2 itu kalian lihat, 2 itu kan anggotanya P, maka ditulis 2 anggota P. Terus 5 itu kan tidak ada di dalam P-nya sini ya, tidak tertera dalam anggota P, maka 5 bukan anggota P, seperti itu. Kemudian setelah notasi penyajian himpunan, kemudian kita menyatakan himpunan. Pertama, sebelumnya itu ya, kita review dulu himpunan bilangan. Jadi macam-macam bilangan, ada bilangan bulat, ya bilangan bulat itu mulai dari negatif tak terhingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai positif tak terhingga. Kemudian ada bilangan bulat negatif di sini, harusnya kebalik ya, titik-titiknya ini di sebelah sini. Jadi Bu Siva kebalik, maaf ya. Jadi ini min 5, terus min 4, jadi kebalik ini ya, min 4, ini koma ya. Min 4, min 3, min 2, dan seterusnya sampai 1. Seharusnya dari sini mulai titik-titiknya ya, karena semakin ke sini itu semakin kecil. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima itu lebih dari 1, di mana dimulai dari 2. Ya. Kemudian bilangan caca itu mulai dari 0. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ada bilangan genap. Ini sorry ya, belum disebut, hapus. Jadi ini bilangan genap, kalian tahu kan harusnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Ini
Ketahuan deh copy paste dari atas ini. Terus kemudian penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan dapat menggunakan dengan kata-kata. Contohnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. A adalah. Nah, gitu ya. Terus B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kita sebutkan himpunannya apa, terus sifatnya. Ini sifatnya ya. Bilangan asli kurang dari 5 itu sifatnya. Himpunan nama-nama hari dalam seminggu itu sifatnya. Biar jelas. Begitu. C adalah himpunan bilangan prima, kurang dari 10. Nah, dia maunya kurang dari 10, C itu. Gitu. D adalah himpunan bilangan cacat di antara 5 dan 10. Kemudian dengan mendaftar anggotanya, setelah menggunakan kata-kata, kita bisa daftar anggota. Himpunan A itu apa sih anggotanya? Ingat kalau mendaftar anggota selalu di dalam tanda kurung kurawal. Misalnya bilangan asli kurang dari 5, maka kalau kurang dari 5, 5-nya tidak ikut ya, karena kurang dari. Jadi A sama dengan tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4. B adalah nama himpunan nama hari-hari dari seminggu. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. C adalah himpunan bilangan prima, kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Nah, gitu ya. Kurang dari 10, 9 kan bukan bilangan prima ya, karena 9 bisa dibagi 3. 9 bilangan prima kan tidak bisa dibagi dengan selain 1 dan dirinya sendiri. Karena 9 bisa dibagi dengan 3, maka 9 bukan bilangan prima. D adalah himpunan bilangan cacat di antara 5 dan 10, yaitu 6, 7, 8, 9. Karena di antara, jadi 5 dan 10-nya tidak ikut ya. Jadi sekarang notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu diawali dengan misalnya A ya. A gini, A sama dengan dalam kurung tanda kurawal X sedemikian hingga, maaf tulisannya bisa jelek, X sedemikian PX. Nah, PX ini adalah sifatnya. Sifat yang dimau himpunan itu apa sih gitu. Kayak gitu. Nah, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, maka bisa ditulis A sama dengan X sedemikian hingga. Ini bacanya sedemikian hingga. Karena kurang dari 5, maka bisa kita tuliskan X kurang dari 5 seperti ini. X anggota bilangan asli, karena di sini bilangan asli. Kemudian B adalah nama-nama hari dalam seminggu. Ya, B sama dengan X sedemikian hingga. X adalah nama-nama hari dalam seminggu. C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti C sama dengan Y. Nah, di sini tidak selalu kita pakai X, bisa jadi Y. Y kurang dari 10, Y anggota bilangan prima. D adalah himpunan bilangan cacat di antara 5 dan 10. Maka D sama dengan X sedemikian hingga. X-nya itu lebih dari 5 kurang dari 10. X bilangan cacat gitu ya. E sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 misalnya. Maka kita notasikan itu seperti E sama dengan X sedemikian hingga. Karena ini mulai dari 2, maka kita bisa tuliskan X lebih besar sama dengan 2. Kenapa kok enggak lebih besar dari? Karena 2-nya ikut atau masuk di dalam anggota E. Jadi kita ikut sertakan ada sama dengannya. Ya, kurang dari sama dengan 10, X adalah bilangan genap. Kalian lihat kan di sini bilangan genap. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kardinalitas dan himpunan semesta. Kardinalitas himpunan menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung A. Jadi anggotanya A itu ada berapa sih? Gitu. Misalnya A 1, 2, 3, 6. Nah, ada kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka NA, nah banyaknya anggota A itu adalah 4. Kayak gitu. Misalnya lagi F adalah himpunan nama-nama hari. Nama hari adalah diawali dengan huruf N. Apakah ada nama hari yang diawali dengan huruf N? Tidak ada kan? Maka NF sama dengan 0. Nah, ini yang namanya himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Himpunan kosong dilambangkan atau disimbolkan dengan tanda huruf kurawal seperti ini. Nah, ini atau ini. Boleh pakai ini atau ini sama saja. Gitu ya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua
semua anggota objek himpunan yang dibicarakan. Misalnya kita bicaranya himpunan A adalah 2468, maka semestanya yang memuat anggota A ini apa saja? Himpunan bilangan genap, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat. Nah, itu semestanya ya. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara dua himpunan. Ada 5 yang akan Ibu jelaskan, yaitu pertama himpunan bagian, himpunan saling lepas, himpunan tidak saling lepas, himpunan sama, dan himpunan ekuivalen. Pengertian himpunan bagian, apa sih himpunan bagian? Jadi misalnya ya ada himpunan A dan B. Di himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A, nah di sini setiap anggota A merupakan anggota B. Dengan kata lain apa? A merupakan himpunan bagian atau subset ya, subset. Bisa A subset B. Nah, berarti B itu memuat A. Jadi A-nya itu ada di dalamnya B gitu ya. Contohnya begini, A sama dengan 1, 2. Ini harusnya bersifat tanda kurung kurawal gini, maaf ya. Nah, gini, maka A-nya itu terdiri dari 1, 2, dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri itu selalu bagian dari himpunan. Satu anggota himpunan bagian yang anggotanya 1 yaitu ada 1 dan 2. Terus ada himpunan kosong. Himpunan kosong juga selalu menjadi himpunan bagian dari sembarang himpunan gitu ya. Terus jika didaftar maka himpunan bagiannya ada himpunan kosong, ada yang anggotanya 1, 2 dan anggotanya 2 yaitu 1 dan 2. Jadi ada banyaknya himpunan bagian ada 4. Nah, di sini Bu Siva akan kasih rumus banyaknya himpunan bagian. Ini kan cuma 2 ya anggotanya. Kalian bisa mendaftar satu-satu lah. Kalau banyak bagaimana? Nah, banyaknya himpunan anggota suatu himpunan misalnya adalah N. Maka banyaknya himpunan bagian dirumuskan dengan 2N. Misalnya, K itu ABC. Kardinalitas atau banyaknya anggota kan kemarin tadi dilambangkan dengan NK ya, itu adalah 3. Nah, coba kalian hitung 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan bagian dari K adalah 2 pangkat 3. Tiganya dari sini loh. Nah, jadi 2 pangkat 3, 8. Jadi kalau kalian daftar satu-satu nanti ada 8. Apa saja? Pertama himpunan kosong itu pasti. Terus kemudian ABC. Nah, ABC dirinya sendiri. Terus yang anggotanya 1 ada A, ada B, ada C, dan seterusnya ya. Kemudian himpunan saling lepas. Dikatakan saling lepas bila mana keduanya tidak mempunyai anggota yang sama. Jadi semuanya beda. Contohnya A itu 1, 2, 5, 10, B-nya 4, 8. Tidak ada anggota yang sama ya. Dari sini sudah kalian bisa lihat beda banget, tidak ada yang sama ya. Nah, himpunan tidak saling lepas. Nah, ini kebalikan dari saling lepas. Dikatakan tidak saling lepas bila mana keduanya mempunyai anggota yang sama. Contohnya, E-nya itu 2, 3, 5, 7. Misalnya di sini B gitu ya. Nah, B-nya itu 1, 3, 5, 7, 9. Ada 3 anggota yang sama. Nah, ada satu aja ya. Satu aja yang sama itu sudah dikatakan tidak saling lepas. Nah, ini 3, 5, 7 kebetulan pakainya contoh 3, 5, 7. Nah, maka A dan B ini himpunan yang tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama. Kemudian himpunan bagian yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan sama dikatakan sama bila mana keduanya mempunyai anggota yang sama. Jadi anggotanya sama persis ya. Contohnya A itu X sedemikian hingga X itu lebih dari 2 kurang dari 9. X bilangan prima. Berarti kalian daftar dulu ya A itu apa biar tahu apakah itu himpunan sama. X lebih dari 1 kurang dari 9. Sebagai bilangan ganjil, maka kalau kita daftar A-nya itu 357. Bilangan prima yang lebih dari 2. Nah, 2-nya kan tidak ikut karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Enggak ada tanda ininya, maka 2-nya tidak ikut jadi 357. Nah, bisa kalian lihat A dan B ini adalah anggotanya sama, maka dia himpunan sama. Kemudian himpunan ekuivalen. Dikatakan ekuivalen bila mana keduanya mempunyai kardinal yang sama. Jadi banyaknya anggotanya itu sama.
Contohnya itu A, B, C, D, F 1, 3, 5, 7. Lihat, ini kan beda ya. 1 A, B, C, D, terus yang ini 1, 3, 5, 7. Dia memang bukan himpunan yang sama, tapi banyaknya anggotanya itu adalah sama. A, B, C, D, E, N, E atau kardinalitasnya 4. N, F kardinalitasnya 4 juga. Maka E dan F adalah himpunan ekuivalen. Nah, dari sini, dari yang Ibu jelaskan tadi, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum, bisa kalian kerjakan latihan soal berikut. Semoga apa yang Ibu berikan dan Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih dan selamat belajar.